Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alviniam. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus tentang retardasi mental. Baik, retardasi mental atau disabilitas intelektual adalah gangguan intelektual yang ditandai dengan kemampuan mental atau intelijensi di bawah rata-rata. Orang dengan retardasi mental mempelajari kemampuan baru namun lebih lambat. Retardasi mental biasanya ditandai dengan lambatnya perkembangan fungsi intelektual sampai pada tingkat di bawah orang-orang pada umumnya. Terdapat berbagai derajat retardasi mental, mulai dari ringan hingga sangat berat. Kemampuan intelijensi biasanya diukur dengan menggunakan skor IQ. Seseorang dikatakan retardasi mental apabila didapat skor IQ kurang dari 70. Nah, keterlambatan perkembangan fungsi intelektual ini menyebabkan para penyandang retardasi mental cenderung akan mengalami gangguan kemampuan untuk berpikir, membuat perencanaan, dan sulitnya memahami sebab dan akibat, serta kesulitan dalam memecahkan masalah. Lemahnya kemampuan konseptual cenderung menyebabkan penyandang retardasi mental mengalami kesulitan dalam belajar membaca, menulis, dan bahasa. Baik, sekarang kita langsung ke identitas dan latar belakang subjek. Nama, inisial AB, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Pekalongan 12 Mei 2004, pendidikan akhir yaitu SLB Wiradesa, statusnya belum menikah. Nah, subjek merupakan anak keempat dari 5 bersaudara. Subjek sekarang sudah tidak sekolah lagi. Dia berasal dari orang tua yang sederhana. Orang tua subjek menyadari adanya keterlambatan dalam tubuh kembang dari penderita, tidak sama halnya dengan anak-anak yang lain. Nah, dari keempat saudara subjek tersebut itu tidak ada keterlambatan perkembangan. Hanya saja subjek yang memiliki keterlambatan perkembangan fungsi intelektual atau retardasi mental. Subjek mengalami kesulitan dalam berbicara sejak kecil. Pada umur 2-3 tahun, orang tua subjek itu mengetahui bahwasanya subjek sulit dalam berbicara. Akan tetapi, orang tua hanya mengira subjek itu memang seperti anak-anak yang lain atau anak yang mempunyai keterlambatan dalam berbicara. Nah, kemudian selang berjalannya waktu, ketika subjek itu umur 5 tahun dan subjek itu mau masuk kelas 1 SD, akan tetapi subjek belum ada perkembangan dalam berbicara. Nah, dari situ subjek masuk kelas 1 SD, kemudian subjek mengalami susah dalam menangkap pelajaran dan sulit dalam berbicara. Akhirnya subjek memutuskan sekolahnya. Hanya saja di situ subjek bersekolah 1 tahun. Kemudian dia keluar dari sekolah. Nah, setelah subjek keluar dari sekolah dasarnya, kemudian subjek disekolahkan lagi oleh orang tuanya di SLB, yaitu SLB Wiradesa. Dikarenakan orang tuanya mengira ada gangguan mental dalam diri subjek atau gangguan keterlambatan dalam berbicara. Maka dari itu subjek disekolahkan di SLB, karena kalau disekolahkan di sekolah dasar pada umumnya subjek tidak bisa mengikuti seperti halnya teman-teman yang lain. Nah, akan tetapi itu pun hanya berjalan setengah tahun saja di SLB itu. Habis itu subjek memutuskan untuk sekolahnya dan tidak mau untuk sekolah lagi. Setelah setengah tahun itu subjek memutuskan untuk keluar dari sekolah SLB tersebut. Nah, pada akhirnya sampai sekarang subjek masih saja tidak bisa berbicara lancar dan tidak juga bisa membaca. Akan tetapi subjek aktif dalam beraktivitas seperti olahraga, bersepeda, bermain bola, main layang-layang, dan lain-lain. Kemudian di sini gangguan yang dialami oleh subjek.
Yang pertama yaitu sulit dalam memecahkan masalah. Nah, kenapa subjek itu sulit dalam memecahkan masalah? Karena subjek itu mengalami kemampuan untuk berpikir atau intelektual. Jadi di sini subjek itu sulit dalam memecahkan masalahnya. Kemudian yang kedua, sulit memahami pelajaran yang diberikan. Karena subjek itu dalam berbicara itu susah, maka dari itu membaca pun juga susah. Dan di situ subjek itu sulit dalam memahami pelajaran yang diberikan. Kemudian yang ketiga, sulit dalam berkomunikasi. Kenapa subjek sulit dalam berkomunikasi? Ya dikarenakan subjek sulit dalam berbicaranya, maka orang lain pun juga sulit menangkap informasi dari subjek, dan subjek pun juga sulit dalam berkomunikasi dengan orang lain. Kemudian yang keempat, kesulitan dalam menangkap informasi yang kompleks. Kembali lagi ke nomor yang 3, subjek sulit dalam berkomunikasi. Nah, di sini dalam menangkap informasi pun subjek juga susah, dikarenakan ya dalam komunikasi pun juga susah, maka untuk menangkap informasi pun itu juga susah. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.